Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya satu saat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, abang kakak masih ketemu lagi seperti biasa di setiap harinya dengan Miss Lina di sini ya dalam pelajaran tematik tepatnya tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca, pembelajaran 2 dan 3. Nah, abang kakak, sebelum kita mulai pelajarannya seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa sama-sama. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya abang kakak, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita masih belajar di rumah ya melalui video pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, Miss mau tanya dulu abang dan kakak, siapa yang masih ingat pelajaran kita hari Selasa? Ada yang masih ingat sayang? Iya, pinter ya. Hari Selasa kita belajar tentang kegemaran membaca ya. Jadi membaca itu bisa menambah pengetahuan kita ya abang kakak. Jadi rajin-rajin membaca ya nak ya, agar pengetahuan abang dan kakak bisa bertambah. Nah, sekarang kita akan belajar selanjutnya pembelajaran 2 dan 3, tapi seperti biasa di sini akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. Yang kedua, dengan memperhatikan contoh dan penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan disiplin. Yang ketiga, dengan kegiatan persiapan membaca, siswa mampu menunjukkan gambar tentang jarak yang tepat antara mata dan objek bacaan. Yang keempat, dengan berlatih setiap hari, siswa mampu mendemonstrasikan jarak membaca yang tepat antara mata dan objek bacaan dengan konsisten. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu menunjukkan gambar cara memegang buku dan membalik halaman dengan benar. Dan yang keenam, setelah menunjukkan gambar, siswa mampu mendemonstrasikan cara memegang buku atau objek bacaan dan membuka atau membalik halaman saat membaca dengan baik. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar sambil bermain, siswa mampu mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, gerakan, atau lainnya dengan tepat. Yang kedelapan, dengan memberikan contoh, siswa mampu melengkapi barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Yang kesembilan, dengan bertanya jawab, siswa mampu menyebutkan bacaan kesukaan masing-masing anggota keluarganya. Dan yang terakhir, melalui diskusi, siswa mampu menceritakan pengalamannya membaca bersama anggota keluarga di rumah dengan percaya diri. Nah, abang kakak, itu tadi dia ada 10 tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan ya abang kakak. Siti membaca buku cerita. Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaan. Siti berusaha menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur. Jadi abang kakak ya, panca indera kita ini Allah berikan kepada kita dan kita harus menjaganya. Ya, bagaimana caranya? Ya, contohnya mata ya, usahakan ya ketika kita belajar ya, baik menulis, menggambar atau membaca, usahakan jarak matanya diatur. Kemudian banyak-banyak makan buah dan sayur agar matanya tetap sehat. Oke, bisa ya abang kakak? Jangan malas-malas makan sayur dan buah ya, nanti matanya bisa tidak sehat. Tunjukkan gambar cara membaca yang benar dengan memberi tanda centang atau checklist di bawah gambar. Nah, coba perhatikan abang kakak. Di situ ada 4 teman kita ya. Coba perhatikan cara duduk mereka saat membaca. Nah, yang benar kita kasih tanda
centang atau checklist. Oke, yang pertama teman kita Siti. Coba perhatikan abang kakak. Posisi duduknya saat membaca sudah benar? Sudah apa belum? Iya ya, posisi Siti saat membaca itu sudah benar. Berarti kita checklist atau centang di bawah gambar. Oke, good. Yang kedua, coba ada di situ Dayu. Coba perhatikan cara duduknya sudah benar apa belum sayang? Perhatikan cara duduk membaca bukunya Dayu. Sudah betul apa tidak sayang? Iya, benar tidak. Berarti kita kasih tanda silang. Good. Oke. Yang berikutnya coba perhatikan di bawah Siti Beni. Nah, coba perhatikan posisi duduk dan lihat abang kakak jarak mata dengan bukunya sudah benar atau belum sayang? Iya, pinter ya, belum. Berarti kita kasih tanda silang. Oke ya, posisinya masih salah. Dan yang terakhir coba lihat Udin. Coba perhatikan posisi duduk dan jarak matanya antara buku sudah benar atau belum sayang? Iya, pinter. Sudah, berarti kita kasih tanda checklist. Oke, good. Satu saat. Kita lanjutkan ya abang kakak. Nah, disitu sudah ada teks ya. Kita baca dulu ya nak ya. Kita bacanya dari judulnya. Oke, siap? Kita baca sama-sama. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering baca aku ya. Oke, kita ulang sekali lagi ya nak ya. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering baca aku ya. Nah, abang kakak, tadi kita sudah baca teks dengan judul Namaku Buku. Sekarang kita akan lengkapi kalimat berikut sesuai dengan isi cerita. Jadi di bawahnya ada beberapa kalimat ya abang kakak yang harus kita lengkapi dengan teks atau sesuai dengan teks yang kita baca tadi dengan judul Namaku Buku. Oke, bisa ya abang kakak? Nah, kalimat pertama yang kurang ya yang harus kita lengkapi adalah hai, namaku titik titik. Apa yang kita isi di situ sayang? Dari teks yang kita baca tadi, hai, namaku. Iya, pinter. Hai, namaku buku. Berarti kita tulis itu buku. B-U-K-U. Kalau dibaca buku. Oke, kalimat yang kedua. Ceritaku tertulis titik-titik. Nah, ceritaku tertulis tadi di mana sayang yang kita baca tadi di namaku buku? Iya, pinter. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Yang berikutnya, dengan perlahan letakkan aku di titik-titik atau titik-titik. Nah, jawabannya apa sayang? Tadi yang kita baca dari teks tadi, kalau bukunya itu diletakkan di mana sayang? Iya, pinter. Di rak atau di lemari buku. Berarti jawabannya rak atau lemari buku. Oke, pintar anak satu saat. Rawatlah buku dengan baik, buka halaman dengan perlahan. Letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Nah, abang kakak, kalau abang dan kakak punya buku di rumah, ya kita harus merawatnya ya. Dengan cara bagaimana? Ya, kita simpan kalau sudah kita baca pada tempatnya ya. Kemudian ketika kita membukanya harus secara perlahan agar kertasnya itu tidak kusut atau robek ya abang kakak. Jadi kita harus merawat buku yang kita punya ya. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya ya abang kakak. Lani dan Dayu membaca cerita kancil dan buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Nah, tadi kan Lani membaca cerita kancil dan buaya. Nah, di situ ada pola gambar. Nah, sekarang kita akan belajar pola gambar. Nah, perhatikan abang kakak. Ya, di situ ada kancil, kemudian yang kedua buaya. Terus kemudian lagi kancil,
yang lain lagi buaya. Terus gambar berikutnya kancil, terus buaya. Itu dia pola kancil dan buaya. Nah, abang kakak coba lihat pola yang kedua ya. Di situ ada gambar kancil ya. Kalau tadi pola yang pertama itu kancil buaya, kancil buaya, kancil buaya. Nah, pola gambar kedua itu sama-sama kancil, tapi coba perhatikan besar tubuhnya sayang. Iya, jadi besar tubuhnya itu bisa juga kita buat pola gambar. Oke. Nah, yang pertama kancilnya besar. Kemudian pola yang kedua kecil. Pola yang ketiga besar. Pola yang keempat kecil. Pola yang kelima besar. Pola yang keenam kecil. Berarti besar, kecil, besar, kecil, besar, dan kecil. Oke, good. Nah, coba perhatikan di bawahnya. Di situ ada pola buah. Nah, buah apa sayang? Iya, apel merah dan apel hijau. Coba perhatikan, kita bisa juga membuat pola berdasarkan warnanya ya. Nah, coba perhatikan abang kakak. Yang pertama, itu pola yang pertama adalah apel hijau. Pola yang kedua, apel merah. Yang ketiga, apel hijau. Yang keempat, apel merah. Yang kelima, apel hijau. Yang keenam, apel merah. Berarti polanya seperti ini ya abang kakak. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, dan apel merah. Nah, itu tadi dia pola gambar ya, bisa dengan hewan yang berbeda seperti tadi kancil dan buaya, terus hewan yang sama tapi berbeda bentuk tubuhnya, ada yang besar dan ada yang kecil. Bisa juga kita pola warna ya, ada dia apel merah dan apel hijau. Nah, abang kakak coba perhatikan di sebelahnya, lengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Nah, coba perhatikan pola yang pertama itu warna ya. Coba perhatikan abang kakak, yang pertama itu warna apel apa nak? Iya, apel hijau. Pola yang kedua apel merah. Yang ketiga apel hijau. Yang keempat apel merah. Yang berikutnya yang kelima apel hijau. Yang keenam apel merah. Berarti yang ketujuh apel apa sayang? Ayo, setelah merah berarti? Iya, pinter. Apel hijau. Dan selanjutnya yang terakhir adalah apel merah. Nah, coba perhatikan di bawahnya itu pola gambar dengan ukuran badan yang berbeda. Nah, coba perhatikan abang kakak, yang pertama itu badan kancilnya besar. Yang kedua kecil. Yang ketiga besar. Yang keempat kecil. Yang kelima besar. Kalau yang keenamnya apa sayang? Besar atau kecil? Setelah besar apa sayang? Iya, kecil ya. Jadi kancil yang kecil, kemudian kancil yang besar, kemudian kancil yang kecil. Pintar satu saat. Coba pola yang berikutnya itu pola hewan yang berbeda. Yang pertama buaya, kemudian kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, terus apa nak? Setelah kancil apa sayang? Iya, pintar. Setelah kancil itu buaya. Kemudian kancil lagi. Baru apa lagi sayang? Iya, pintar. Buaya lagi. Itu dia pola dengan jenis hewan yang berbeda. Nah, coba perhatikan pola yang di bawahnya itu masih sama seperti pola yang gambar pertama. Itu dengan pola warna ya. Coba abang kakak lihat ya. Apel hijau ya. Pola keduanya apel merah, kemudian hijau, merah, terus apa nak? Setelah merah? Iya, pinter ya, polanya hijau, kemudian merah, hijau. Nah, apalagi sayang? Polanya, pola warnanya. Iya, pinter, merah, kemudian yang terakhir hijau. Itu dia pola warna. Nah, perhatikan lagi abang kakak di bawahnya yang terakhir masih pola gambar juga, tapi dengan tubuh yang berbeda. Nah, coba perhatikan ya, hampir sama ya nak ya dengan pola gambar yang kedua ya sayang ya. Oke, nah perhatikan tubuh kancilnya besar, dan dari yang pertama ya nak ya, ikuti mesinnya ya. Besar, kecil, besar, kecil, besar, terus
Iya, pintar, kecil. Kemudian besar lagi, kemudian iya sayang, pintar, kecil, dan yang terakhir besar. Nah, itu tadi dia pola gambar ya, bisa dengan pola berbeda warna, bentuk tubuh atau hewan yang lain ya, Abang Kakak. Nah, kita lanjutkan ya. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang kamu sukai? Nah, Abang Kakak, jadi jenis-jenis bacaan ini banyak ya sayang ya. Apa aja dia? Nah, contoh yang di bawah yang pertama adalah koran ya. Jadi koran ini bisa kita baca juga ya Abang Kakak. Kalau mamanya papanya punya koran di rumah bisa kita baca. Oke, yang kedua yaitu buku cerita. Nah, ini juga bisa kita baca ya Nak. Siapa yang punya buku cerita di rumah sayang? Ada yang punya? Iya, rata-rata punya ya sang ya. Buku cerita yang berikutnya yaitu majalah ya. Majalah juga bisa kita baca. Dan yang berikutnya buku pelajaran ya. Abang Kakak sudah dibagikan buku pelajarannya dari tema 1 sampai tema 4. Terus kemudian PAI, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bisa dibaca dan dipelajarin di rumah. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah komik. Jadi Abang Kakak ini adalah jenis-jenis bacaan yang bisa kita baca. Nah, dari contoh-contohnya Abang Kakak suka yang mana ya Nak ya? Ayo, siapa yang suka koran? Ada yang suka koran nggak? Ada yang suka buku bacaan? Majalah? Ya, buku cerita atau buku pelajaran atau komik. Nah, jadi kita bisa membaca buku dengan kegemaran kita masing-masing. Oke, Abang Kakak, jadi kita harus rajin-rajin membaca sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Fatir ayat 29 sampai 30 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, Abang Kakak, selain tadi contoh bacaan yang tadi sudah kita pelajari, ada satu lagi sayang, ya kitab suci kita yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bisa kita baca sebelum atau sesudah sholat. Ya, bisa minta ajari sama mamanya dan papanya ya Abang Kakak di rumah baca Al-Qurannya. Nah, kita lanjutkan. Susunlah huruf-huruf di bawah ini. Nah, Abang Kakak di situ ada 4 soal ya, 4 kata, tapi hurufnya belum tersusun dengan yang sebenarnya. Oke. Nah, tugas kita adalah menyusunnya menjadi kata yang benar yang sesuai dengan nama benda atau nama buku yang ada di sebelahnya. Oke. Nomor 1 itu ada MIKOK. Coba lihat gambarnya sayang. Tadi ini contoh buku bacaan yang apa namanya ya Nak ya? Ayo sampai masih ingat? Iya, pintar, komik. Berarti huruf yang pertama kita tulis adalah K, terus O, M, I, dan K. Oke, kita baca apa sayang? Komik. Hurufnya apa aja? K, O, M, I, K. Oke, yang kedua di situ ada huruf R, A, N, O, K. Kalau kita susun menjadi apa ya Nak ya? Coba lihat gambarnya di samping. Tadi itu contoh bacaan apa namanya ya sayang ya? Oke, pinter, koran. Berarti hurufnya kita tulis yang pertama kali adalah K, kemudian yang kedua O, yang ketiga R, terus yang berikutnya A, dan yang terakhir adalah N. Kalau kita baca apa sayang? Koran. Oke, coba sebutkan hurufnya Nak. Iya, K, O, R, A, dan N. Yang ketiga, coba lihat di situ ada huruf H, A,
L, A, J, A, M. Kalau kita susun, dia akan menjadi kata sesuai dengan gambar yang di sebelahnya. Ayo, tadi itu bacaan apa ya nak, contohnya ya nak ya, apa namanya sayang? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, majalah. Berarti huruf yang pertama kita tulis adalah M, kemudian apa sayang? A, lanjut. J, A, L, A, dan H. Kalau kita baca apa sayang? Iya, pinter, majalah. Hurufnya apa aja? M, A, J, A, L, A, dan H. Oke. Yang terakhir nomor 4, coba Abang dan Kakak lihat, di situ ada hurufnya U, B, U, K, T, A, R, I, C, dan E. Kalau kita susun, dia akan menjadi nama benda yang ada di sebelahnya. Ayo, tadi itu contoh bacaan apa namanya tadi sayang? Siapa yang masih ingat nak? Ada masih ingat? Iya, pinter, buku cerita. Berarti huruf yang pertama kita tulis adalah huruf apa sayang? Iya, betul, B. Kemudian U, lanjut K, U, berikutnya C, E, R, I, T, dan A. Yang terakhir, kalau kita baca apa bacaannya sayang? Iya, pinter, buku cerita. Hurufnya apa aja sayang? Coba sebutkan nak. B, U, K, U, C, E, R, I, T, A. Buku cerita. Nah, itu tadi kita sudah belajar menyusun huruf menjadi kata sesuai dengan buku, nama-nama buku bacaan yang telah kita pelajari. Nah, abang kakak di sini ada penugasan ya. Tugas abang dan kakak di rumah, Miss bacakan dulu ya nak ya. Nah, tugasnya adalah membaca bebas, boleh buku pelajaran atau buku yang lainnya, atau buku membaca sesuai kemampuan Ananda, dan divideokan lalu kirim ke WA Miss Lina. Miss ulang sekali lagi ya abang kakak untuk tugasnya. Hari ini membaca bebas, boleh buku pelajaran atau buku lainnya, atau buku membaca sesuai kemampuan Ananda, dan divideokan lalu kirim ke WA Miss Lina. Nah, membacanya boleh 1 paragraf atau 2 baris ya abang kakak. Bisa nak? Iya bisa. Nanti videonya bisa minta tolong divideokan. Ketika abang baca itu bisa minta tolong videokan sama mama atau papa atau kakak ya yang di rumah ya nak ya. Kemudian kirim ke WA Miss Lina. Oke, Miss tunggu ya. Tugasnya tetap semangat. Nah, abang kakak, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini ya. Miss sudahi dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, abang kakak jangan lupa sholat ya dan jaga kesehatannya. See you, bye-bye, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.